mereka untuk meminta yang kelima berantem wan namamin atau ya, orang yang suka menyebarkan
tidak menghiraukan ucapan-ucapan yang seperti itu. Kemudian sebab yang ketujuh, talabu ihdaz zawjat min zawjiha tatliqal ukhra. Sebab yang ketujuh di antara sebab perceraian dari kalangan para wanita yaitu permintaan salah seorang istri agar suaminya menceraikan madunya. Lagi-lagi berkaitan dengan ini. Tapi mungkin belum ada di antara kita ya. Ilmu saja. Sebagaimana kita harus berilmu tentang haji, ya kan, Pak? Ilmu tentang zakat, walaupun mungkin kita tidak mampu. Ya. Tapi berilmu saja terlebih dahulu. Kata Syekh di sini, fala yajuzu li zauji an yastajiba li talabiha. Hendaknya sang suami tidak mengikuti keinginan menikah lagi. Kemudian kata sebagian temannya, biasanya kalau nikah sama yang muda pengen full. Tapi tentu ini yang tidak solehah ya. Kalau yang solehah insya Allah tidak. Dan qadarullah ternyata benar. Ya, setelah berjalan sekian lama, akhirnya kata yang kedua, imma ceraikan istri yang pertama atau saya akan pisah. Subhanallah. Maka memang modal terpenting dalam pernikahan itu solehah. Kalau sudah solehah, bagaimanapun kondisi itu aman. Ya, mau miskin, mau kaya, ya, mau poligami, mau tidak, mau bisnis lancar, mau tidak, ini aman saja. Ya. Tapi kalau tidak solehah, maka sedikit atau kecil saja sebab perceraian dia akan minta cerai. Nah, kenapa seorang suami tidak boleh mengikuti permintaan istri yang seperti ini? Li'annahu minat ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Karena ini bagian daripada saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Seorang wanita tidak boleh meminta suaminya menceraikan madunya agar dia bisa meraih semua kekayaan harta suaminya. Ini tidak boleh. Di sini disebutkan agar dia memenuhi piringnya sendiri. Ya, ini sebagai bentuk kinayah ya. Jadi biar madunya nggak dapat isi piring, dia saja yang dapat isi piring gitu. Dalam riwayat yang lain, wa antashtarithal mar'atu talaqa ukhtiha. Demikian juga tidak boleh seorang wanita ketika dia menikah, ya, dinikahi oleh seorang laki-laki, dia katakan dengan syarat nanti kamu ceraikan istrimu yang pertama. Tidak boleh ini. Dalam riwayat yang lain, la yahillu limra'atin an tas'al talaqa ukhtiha litastaghriqa sahfataha fa inna ma laha ma qaddara laha. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, seorang wanita tidak boleh meminta cerai madunya dalam rangka dia mendapatkan full harta suaminya, karena sejatinya dia hanya akan dapat apa yang Allah takdirkan.
Ya, jadi nggak usah kita itu khawatir. Ya, dan ini bukan hanya dalam dunia pernikahan saja. Ya, dalam dunia pernikahan jelas ya, seorang wanita kalau dia punya saingan maka jangan merasa khawatir, aduh jatah rezeki saya akan berkurang. Tidak mungkin berkurang. Jatah rezeki itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, jadi tidak akan berkurang. Ya. Demikian juga berkaitan dengan dagang. Waduh, eta anu dagang sarua hareupeun urang. Ya. Dia khawatir, waduh ini jangan-jangan rezeki saya diambil. Gak ada istilahnya rezeki diambil orang lain, gak ada itu dalam Islam. Ya. Kita harus meyakini sabda Nabi SAW, wa innaha lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya satu jiwa ini tidak akan wafat kecuali sudah mengambil semua jatah rizkinya. Gak mungkin dia bisa dihindarkan dari rezeki orang, di rezeki sendiri oleh orang lain. Ya, demikian juga disebutkan kisah oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili bahwa ada seorang yang dia jatuh ke sumur, kemudian ketika diselamatkan sudah selamat, akhirnya ditanya, tadi kejadiannya gimana? Akhirnya dia peragakan lagi, tadi itu kayak gini, akhirnya nyemplung ke sumur meninggal. Tapi sebelum dia nyemplung yang kedua, dia masih sempat minum air susu. Maka kata Syekh Sulaiman ini, kata beliau, sungguh benar sabda Nabi SAW, innaha lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak akan wafat jiwa seorang hamba sampai mengambil semua jatah rezekinya. Dan orang ini jatah rezeki terakhirnya minum susu. Ya. Ini sebab yang ke-7. Sebab yang ke-8, husulul marad lizaujah alladhi qad yatulu zamanuhu aw ta'akhurul injabi minha. Yaitu penyakit yang ada pada seorang wanita atau terlambatnya dia hamil. Jadi sebab yang ke-8 ini sebab dari seorang wanita, yaitu imma dia sakit atau dia tidak hamil atau belum hamil. Sebagian orang tidak sabaran, ceraikan saja. Ya, sakit misalkan ya. Ini harusnya kan kita itu terus ya, temani. Ya. Walaupun ada ditanyakan kepada salah seorang ustaz kibar, Ustaz, apa hukumnya seorang istri yang tidak bisa melayani suami lagi, kemudian suaminya minta cerai, boleh tidak? Secara hukum boleh, tapi apakah ini layak? Apakah ini layak? Masa ketika sehat mau dia, ketika sudah sakit tinggalkan? Padahal waktu sakit inilah waktu dia butuh suaminya. Ya. Demikian juga sebenarnya wanita itu tidak wajib cucikan baju suami, ya. Dalam mazhab itu kan tidak wajib masakan untuk suami, setrikakan buat suami, gak wajib. Tapi apakah layak gitu seorang wanita tidak melakukan ini, sementara tidak ada orang lain yang mau melakukannya? Ya, dan ingat, di antara ciri wanita salehah apa? Dia mentaati perintah suami. Iya, itu tidak wajib, tapi kalau kata suami kamu nyuci, itu harus jadi nyuci. Ya, karena itu di antara bentuk perintah suami. Ya. Kamu masak, oh itu berarti perintah, maka wanita tetap harus masak ketika diperintahkan. Ya. Nah, demikian juga dalam fikih dijelaskan bahwa sebenarnya suami tidak ada kewajiban memberikan biaya rumah sakit istri. Ini kan kalau kita baca ini, kalau terlek saja serampangan mungkin ya orang itu. Oh, mantap weh. Tapi kan para ulama tidak memahaminya seperti itu saja.
tapi mereka berikan penjelasan-penjelasan. Ya, kalau sang istri tidak punya penghasilan, dari siapa lagi? Maka tentu yang menjadi wajib ketika itu adalah suami. Ya, demikian juga permasalahan ini. Ya, ketika sang istri sakit, maka tidak sepantasnya serta-merta suami menceraikan istri. Maka hendaknya dia terus bersamanya. Ini merupakan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahariyun birrajul an yubqiha fi ismatihi. Sudah sepantasnya seorang laki-laki itu menjaga istrinya terus ada dalam tanggungannya, ikraman wa ihsanan, sebagai bentuk pemuliaan dan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada pasangannya. Hatta walau tazawwaja bi ukhra, walaupun kalau seandainya dia harus menikah lagi dengan yang lain. Ya, sebagian istri itu luar biasa ya. Karena saya sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhanmu, enggak apa-apa nikah lagi. Ya. Tapi ini tetap tidak boleh kita meninggalkan istri yang sudah melepaskan haknya. Wa amma ta'akhurul injab, adapun keterlambatan melahirkan atau hamil, faqad yakunu bisababihi huwa. Bisa jadi sebabnya ya dia ini laki-laki ini. Kadang ada sebagian orang itu nyolahinnya tuh istri, oh itu istri saya itu. Padahal bisa jadi ini orang ini menyebabkan belum hamil. Ya, makanya kan bagusnya dites dua-duanya ya. Ya, suaminya dites, istrinya dites, dan alhamdulillah mungkin barangkali ada di antara ikhwah sekalian atau saudara-saudaranya ada ramuan bagus yang disebutkan oleh Dr. Zaidul Akbar tentang ramuan penyubur kandungan yang ada kunyit terus apalah segala macam. Hanya minuman saja. Dan itu sudah beberapa orang. Ya, anak kenal sudah 2 orang. Ya. Alhamdulillah wasilahnya istri ngasih tahu ya, karena istri suka nonton kesehatan, karena memang dulu backgroundnya kesehatan. Kemudian teman kami ini 5 tahun belum punya anak. Kemudian di-share, alhamdulillah dengan izin Allah hamil, anaknya sekarang sudah 3, jadi maraton. Jadi lama nggak punya anak, setelah bisa punya anak langsung ya tunji. Ya. Kemudian ada juga yang satu lagi sama seperti itu, 4 tahun sudah 3 orang sekarang, alhamdulillah. Ya, salah satu ustadz tempat kami, kemudian salah satu driver, dan salah satu security. Ini semuanya wasilahnya ramuan yang disebutkan oleh Dr. Zaidul Akbar. Jadi ya ini sangat luar biasa manfaat. Padahal sudah kosongnya lama, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, maka seorang laki-laki harus bersabar. Oh, jangan sampai ini enggak hamil. Nanti saya enggak punya keturunan, ceraikan saja. Ini tidak boleh seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Ingat, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ketika sang wanita itu tetap dipertahankan, dijaga kehormatannya, dijaga kesuciannya, terus kita nafkahi, ini perjalanan pahala yang terus mengalir kepada kita selama diniatkan. Ya. Oleh karenanya di dalam satu hadis dijelaskan, dinarun anfaqtahu li ahlik. Ada 1 dinar yang dinafkahkan kepada keluargamu. Kemudian dinar dinafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Ya. Dan dinar dinafkahkan untuk sedekah. Mana yang lebih besar pahalanya? Kata Nabi SAW, yang mana? 1 dinar yang dinafkahkan kepada keluarga. Subhanallah. Jadi jangan dianggap kita memberikan makan kepada istri ini kecil, pahalanya besar. Tapi syaratnya harus niat. Kemudian sebab yang ke-9, adamul qana'ah min qibaliz zaujah,
kurangnya qanaah dari istri. Ini terutama istri ya. Biasanya sebab perceraian karena ekonomi itu biasanya istri. Ya, sehingga ada istilah apa? Gimana istilahnya, Pak? Ya. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Subhanallah. Ya. Jadi memang untuk perempuan ini memang yang paling inti itu ya selain nafkah lahirnya ya nafkah batin. Ya. Namun tentu yang tidak kalah dari itu semua adalah perhatian. Ya, jadi wanita itu lebih senang didengarkan ceritanya, Pak. Ya. Beda kalau laki-laki kan ingin pelayanan fisik ya, dipijitin gitu ya. Nah, kalau perempuan itu nggak terlalu butuh pelayanan fisik ya, tapi butuh perhatian. Ya, butuh perhatian. Kalau laki-laki kan pulang rumah pengennya dibawain makanan, dibawain minuman. Ya, makanya kan kalau kita pulang, istri itu bagusnya nanyanya apa? Udah makan belum? Mau minum apa? Gitu ya. Hangat atau dingin? Gitu. Ini pas pulang pertanyaannya apa? Di mana wae atuh? Di lila. Itu langsung perasaannya pengen balik lagi keluar tuh. Dan demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak itu kalau pulang tanya sudah makan belum? Jangan langsung dari mana saja pulang jam segini. Nah, ini secara psikologis ini kurang baik kepada anak-anak. Ya. Itu supaya kita bisa lebih dekat dengan anak-anak. Demikian juga ya seorang istri dia dituntut untuk qanaah. Dia dituntut untuk qanaah, menerima bagaimana kondisi suaminya. Wa irhaqaha li zawjiha fi talabat ghairi daruriyah. Jangan sang istri itu mengagetkan suami dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak urgent. Ya. Baru tanggal 5. Pak, ini bayarin apa itu? iPhone baru. Baru tanggal 5. Wah, ini bayarin apa? Ini baru dengan harga yang tidak murah. Ya, jadi di antara wanita yang kurang baik adalah yang mengagetkan suami dengan kebutuhan-kebutuhan yang sejatinya tidak darurat. Bi, maaf ya, kenapa uangnya habis? Kenapa sudah habis lagi baru tanggal segini? Ini kemarin beli ini. Wah, ini kurang bagus. Ya, kecuali kalau memang karena beras ya, karena kebutuhan primer, kaget ya sudah, nggak apa-apa. Dan insya Allah kalau suami tidak kaget ya, kalau habisnya karena beras gitu, karena makanan, ya. Tapi kalau pakai jajan atau pakai shopping, nah ini yang kadang suka bertanya. Nah, jadi di sisi lain, lihat Islam ini sempurna ya. Di sisi lain wanita tidak boleh mengagetkan suami dengan keinginan-keinginan yang aneh. Ya, beli apa yang suka dicolek-colek wajahnya, Pak? Ya. Skincare. Ya, biasanya pakai skincare yang 100-200 ribu, tahu-tahu beli skincare yang 2 juta, kaget suaminya. Ya. Di satu sisi wanita jangan mengagetkan suami dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak darurat. Di sisi lain, di dalam hadis disebutkan di antara contoh atau di antara sifat suami yang baik tidak bertanya terhadap apa yang tidak diberikan kepada istrinya. Di antara sifat suami baik tidak bertanya terhadap sesuatu yang telah dia berikan kepada istrinya. Aisyah bercerita tentang 11 wanita yang menceritakan bagaimana kondisi suaminya. Di antara salah satunya apa? Idza dakhala fahida wa idza kharaja asida wa la yas'alu amma ahida. Kalau dia masuk seperti macan, kalau dia keluar seperti singa dan tidak bertanya terhadap apa yang telah dia berikan. Apa tafsiran dia masuk seperti singa itu apa?
tidak mempermasalahkan hal-hal kecil. Jadi suami yang baik itu tidak mempermasalahkan hal-hal kecil. Ya, di rumah itu santai. Ya, seperti singa tiduran, ya. Gak banyak bicara kalau di rumahnya itu kan. Ya, beda dengan hewan anjing tuh. Dilempar batu kecil kabur. Ya, singa itu diam, santai, tiduran, muliat. Ya, apa muliat bahasa Indonesia? Ya, pokoknya meregangkan tubuh lah ya. Ini kan harimau itu seperti itu, santai. Jadi nggak mempermasalahkan hal kecil, main sama anaknya kan. Tapi kalau keluar jadilah seperti singa. Maksudnya apa? Kita jaga kehormatan kita, jangan sampai berbuat maksiat. Kemudian jangan sampai melakukan hal yang mencoreng kewibawaan kita. Ya, nongkrong sama orang-orang yang gak jelas. Ya. Mentang-mentang dulunya pernah kenal, akhirnya nongkrong lagi. Ya, sama geng motor. Ya, itu udah baturan baheula eta mah. Tapi jangan nongkrong juga gitu. Ya kalau mau ketemu atau di mana saja, jangan kembali nongkrong. Ya. Nah, maka ini diantara sebab perceraian yang ke-9. Mimma yuaddi ila itharatihi wa malalihi minha. Sehingga sang suami itu merasa bosan. Ya, merasa malas. Ya. Ini mah nyusahkeun hidup teh. Ya, baru gajian tanggal 5 sudah dihabisin sama istri uang. Ini 25 hari lagi gimana ya? Ini kan yang seperti ini jadi beban mental bagi suami. Iya, yang namanya rezeki itu bisa dicari lagi, tapi kan kita harus bisa menakar kapasitas diri. Ya. Farubbama faraqaha liyastarih min ilhahiha. Dan bisa jadi suami itu menceraikan istri karena sudah gak mau lagi dengan permintaan-permintaan yang aneh-aneh. To be gitu ya. To be. Nah, jadi wanita yang soleha itu tidak banyak permintaan. Demikian juga laki-laki yang soleh tidak terlalu banyak permintaan. Ya, seorang ulama, di antara biografi seorang ulama, demi Allah saya tidak pernah minta kepada seorang manusia 2 kali. Jadi kalau sudah minta sekali sudah saya nggak mau minta lagi. Ini di antara biografi seorang ulama. Dan itu untuk menjaga harga diri kita, air muka kita. Kalau sudah tidak mau sudah, ya. Kalau dia memang belum bisa bantu, sudah kita cari ke yang lain. Fa'ala al-mar'ati an takuna qanu'atan radiyatan bima yahaba laha zawjuha. Oleh karenanya seorang wanita hendaknya dia qanaah dan ridha terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Wala tatlub illa ma hiya muhtajatun ilaih. Dan jangan meminta kecuali yang memang dia butuh. Wa an tura'iyahu fi hali usri hatta taduma al-usra bainahuma. Dan hendaknya seorang wanita perhatikan masa-masa sulit suami agar rumah tangga ini bisa bertahan. Berkata seorang penyair, khudil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantaqi fi surati hina aghdabu. Seorang penyair mengatakan, ambillah maaf dariku agar kau bisa bertahan denganku. Jangan kau berkata-kata ketika aku marah. Nah, ini diantara tips agar kita bisa langgeng. Kalau salah satu marah, satunya diam. Jangan patembal-tembal. Yang ini marah, ini marah. Lama-lama lempar biri. Ya, lama-lama keluar uppercutnya. Ya. Maka ketika pasangan marah kita diam. Ingat bagaimana nasihat Abu Darda kepada Ummu Darda yang dikatakan bahwa pasangan teromantis di antara pasangan yang paling romantis itu Abu Darda dan Ummu Darda. Sehingga Abu Darda ketika wafatnya itu memesankan kepada Ummu Darda,
bersamaku nanti di surga ya. Maksudnya apa? Jangan nikah lagi. Karena seorang wanita kalau dia ditinggalkan oleh suaminya kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain, maka dia akan bersama suaminya yang terakhir di surga. Ya. Maka kata Abu Darda, bersamaku nanti di surga ya. Akhirnya Ummu Darda mengikuti keinginannya. Setelah itu beliau tidak menikah dengan laki-laki lain. Nah, di antara tips romantisnya keluarga Abu Darda ini adalah ketika marah salah satunya dia. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan 40 tahun rumah tangganya tidak pernah cekcok. 40 tahun. Kalau kita berapa tahun kira-kira? Ya, sebulan aja belum tentu ya. Ini beliau disebutkan 40 tahun. Bagaimana tipsnya ketika ada yang tidak setuju, yang satunya harus diam, mengalah gitu. Ya, karena yang namanya kehidupan ini pasti ada yang tidak kita setuju. Wa 'alaiha alla tubaligh bi zukhrufid dunya al-faniyah. Maka wanita ini jangan sampai terlalu berlebih-lebihan untuk berhias dengan kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya sesuatu yang menipu. Dan Nabi SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Sungguh beruntung seorang muslim yang dia diberikan harta yang cukup, kemudian dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Berkata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Ini kata-kata yang luar biasa indah sekali ya. Imam Syafi'i dalam bait-bait diwannya mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'." Jika engkau adalah orang yang memiliki hati yang qanaah, sejatinya engkau dengan raja itu sama, tidak ada bedanya. Kalau kita memiliki hati yang qanaah, sejatinya tidak ada beda antara kita dengan sang raja. Ya, karena yang membedakan itu urusan hati saja. Ya, oleh karenanya seorang ulama ketika bersafar dengan sebagian muridnya, kemudian dia singgah di salah satu sungai, minum dari air sungai, kemudian memakan roti-roti yang sudah kering. Setelah itu dia mengatakan, "Lau alimal muluk." Kalau seandainya raja-raja itu mengetahui, wa abnaul muluk, dan anak-anak raja itu mengetahui, ma nahnu fihi minan ni'am, dari apa yang kita rasakan dari nikmat-nikmat ini, la jaladuna 'alaiha bisuyuf. Niscaya mereka akan merebut kami dengan pedang-pedang mereka. Subhanallah. Maksudnya apa? Ini kan nikmatnya apa gitu? Minumnya air sungai, rotinya roti kering. Ya, apa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di rumah-rumah raja? Tapi yang menjadikan mereka nikmat adalah ketika mereka nikmat, merasa nyaman ketika hidup bersama beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu. Ya, jadi hidup dengan seperti itu nikmat. Kita harus meyakini bahwa kita bisa duduk di majelis ilmu itu nikmat luar biasa. Ya, oleh karenanya ada seorang ulama melihat salah satu muridnya terpukul dengan harta orang kaya. Kemudian kata sang alim ini, "Kamu mau nggak kalau kamu ditukar posisinya sama dia, kamu jadi orang jahil tapi kamu punya harta seperti dia?" Ya. Mau tidak? Kata dia tidak. Maka sungguh apa yang kau miliki sekarang itu lebih baik daripada apa yang mereka miliki. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ilakum thawabullahi khair." Celaka kalian. Ini diucapkan kepada siapa? Orang-orang yang terpukul dengan hartanya Qarun. Ya, ketika Qarun mengadakan festival harta, ya. Jadi festival hartanya luar biasa ya.
Sampai kuncinya saja dibawa oleh beberapa orang, kunci gudangnya, bagaimana dengan hartanya. Ya, maka orang-orang yang tidak memahami hakikat dunia, mereka mengatakan ya wailata ya laitana utiya mislama utiya. Ya, coba kalau kita itu diberikan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Innahu lahu hadzin 'adzim, sesungguhnya dia itu orang yang sangat beruntung. Maka dijawab, wailakum thawabullahi khair, celaka kalian, sungguh yang lebih baik itu adalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sejatinya kita ini kaya. Ya, dengan kita bisa duduk di majelis ilmu ini kaya. Nabi SAW mengatakan satu ayat yang kita pelajari itu lebih baik dari satu unta gemuk. 2 ayat lebih baik dari 2 unta gemuk. 3 ayat lebih baik dari 3 unta gemuk. Ya, berapa ayat kita pelajari. Oleh karenanya sahabat Abu Hurairah ketika beliau mengajak orang-orang pasar untuk datang ke masjid, apa yang dikatakan? Wahai manusia, tidakkah kalian mengambil warisan Rasulullah SAW? Maka orang-orang kebayangnya, oh Rasulullah lagi bagi-bagi harta. Mereka datang ke masjid. Ternyata apa yang terjadi? Nabi SAW hanya sedang mengajar. Balik lagi mereka kepada Abu Hurairah. Mana Abu Hurairah? Katanya warisan Rasulullah lagi dibagi. Apa yang kalian dapatkan? Ilmu itulah warisan Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, Innal anbiya la yuwarithuna dinaran wala dirhama. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma. Yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan nabi itu sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Ya, maka sejatinya kita ini kaya. Ya, dengan kita masih bisa menuntut ilmu, masih bisa sholat berjamaah, itu sejatinya kita orang yang luar biasa kaya. Mau azan dulu atau langsung? Ya. Kalau untuk sebab dari sang istri sudah beres. Tapi kalau sebab dari duanya belum. Lanjut saja. Nah, ini sebab yang berasal dari istri. Tadi ada berapa? 9 ya. Sekarang ada sebab-sebab perceraian dari keduanya. Yang pertama, ada mu'idadil awliya li auladihim la siyamal banat. Sebab perceraian dari kedua belah pihak, baik suami ataupun istri, yaitu tidak menyiapkan anak-anak untuk siap menikah. Ya. Jadi ketika ada yang melamar, nikahkan saja, nggak ada persiapan sebelumnya. Ya, persiapan bukan harta. Kalau harta, acara mungkin orang sudah bisa ya. Tapi ini persiapan mental, persiapan bagaimana mengurus rumah tangga. Ini kan nggak ada sekolahnya gitu. Ya, walaupun sekarang alhamdulillah pemerintah kita sudah mewajibkan pendidikan pernikahan sebelum akad. Ya tidak? Siapa yang terakhir nikah Pak di sini? Ada yang baru-baru ini nikah gitu? Ya, kemarin teman saya menikah seperti itu. Ya, jadi suami istri harus ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab di KUA. Ya, kalau nggak lulus berarti belum bisa nikah. Ya, supaya apa? Supaya dia paham apa itu hak istri, apa hak suami, apa kewajibannya, apa kewajiban istri. Ya, karena betapa banyak pasangan suami istri nggak memahami apa hak dia, apa kewajiban dia, sehingga terjadilah perceraian, terutama 5 tahun pertama. Ya, kebanyakan perceraian itu terjadi di 5 tahun pertama karena ego masih tinggi, ya, dan emosi masih labil. Oleh karenanya, alhamdulillah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kita ini cukup bagus. Dan ini alangkah bagusnya kalau kita siapkan dari rumah. Apalagi kalau sudah lulus sekolah ya, mulai disampaikan bagaimana tugas dia nanti ketika berumah tangga. La siyamal banat, terutama anak wanita.
wa ghaflatihim an tahni'atihinna li hadhil hayati zawjiyah. Yaitu ketika para orang tua lalai dari memberikan pendidikan tentang kehidupan berumah tangga. Ya, bagaimana besarnya tanggung jawab berumah tangga. Oleh karenanya para ulama mengatakan man tazawwaja faqad raqibal bahra. Siapa yang menikah dia telah naik ke bahtera. Ya, naik ke bahtera, nyemplung ke laut. Ya, siap dengan berbagai macam gelombang. Ya. Wa man wulida wa huwa walad faqad inkasarul bahr. Ya, siapa yang sudah memiliki anak maka kapalnya sudah pecah. Ini bagi penuntut ilmu ya. Jadi bagi penuntut ilmu jangan harap Pak bisa ngapal nanti pas sudah nikah. Ya. Ya bisa menuntut ilmu seperti, tapi kalau untuk menghafal, murojaah itu sulit. Dulu kan kebayangnya nikah nanti pas nikah murojaah bareng, bisa nggak? Bisa ya, boro-boro ya. Ya kita sudah sibuk dengan anak, dengan pekerjaan. Ya. Dulu kan kebayangnya itu nanti murojaahnya sama istri. Subhanallah. Ya, ternyata sulit sekali rasanya. Kecuali kalau memang ya misalkan ada tugas ya, ada setoran, ya, itu kan beda lagi. Tapi kalau pada umumnya ini biasanya tidak berjalan ya, maka benar kata para ulama, wa man wulida lahu walad faqad inkasara al-bahr faqad inkasara as-safi. Ya, kalau sudah pecah, kalau sudah melahirkan anak maka perahunya sudah pecah. Jangan harap lagi bisa banyak menghafal. Menjaga hafalan yang ada saja sudah syukur ya, kalau sudah nikah itu. Ya, makanya bagusnya pendidikan itu menghafal itu ya sebelum nikah. Ya, sebelum nikah hafalkan Quran, hafalkan hadis itu sebelum nikah. Ya. Fanajidul katsir minal aba wal ummahat yurabbuna al banat ala rafahiyah. Banyak di antara orang tua yang mendidik anak-anak mereka di atas kemewahan, dimanjakan, mimma yaj'aluhunna ghair musta'iddat litilkal haya al-jadidah, sehingga dia tidak siap menghadapi kehidupan yang baru. Nah, ini di antara cara agar anak kita bertahan di rumah tangga. Jadikan dia bekerja, Pak. Minimalnya bisa masak, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa ngurus rumah, ini wajib. Jangan terlalu dimanja. Ya, sebagian anak itu manjanya luar biasa. Masak nasi saja gak bisa, gosong. Ya, masak nasi gosong, masak air gosong. Gimana masak air gosong? Ya pancinya gosong gitu. Subhanallah. Ya, ini yang seperti ini khawatir suaminya tidak bertahan. Ini udah nikah teh hayo harus beli ke Padang. Ya, naon atuh? Nah, kan gitu ya. Maka seorang wanita wajib bisa memasak sebelum dia menikah. Nah, di antara caranya yaitu biasakan anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah sebelum menikah. Walaupun ada pembantu, ya, berikan pekerjaan sebagian kepada mereka. Dan ini di antara cara menghadapi keaktifan anak-anak kecil. Ya, anak kecil itu memang inginnya aktif ya. Bahkan kalau pendiam ini tanda tanya ini anak kecil. Ya. Jadi memang inginnya aktif. Nah, di antara cara menghadapi anak yang aktif yaitu berikan pekerjaan. Ya, ajar, biarkan dia nyapu, biarkan dia ngepel. Walaupun nanti ujungnya kita juga yang nyapu, ujungnya kita juga yang ngepel. Tapi ini di antara bentuk pendidikan. Fa'ala kulli walidin wa walida an yuhanni'u auladahum dzukuran wa inatha wa dzalika bi tarbiyatihim 'ala ad-din wal khuluq wal hikmah. Maka sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan agama. Ini yang paling wajib. Kita tidak wajib menjadikan anak kita paham bahasa Inggris, paham ilmu teknik, informatika dan yang lainnya, tidak wajib. Yang wajib adalah kita mengajarkan anak-anak kita pendidikan agama. Demikian juga kepada istri.
Laki-laki punya tanggung jawab mengajarkan pendidikan agama kepada istri. Kalau tidak bisa, minimalnya ajak ke kajian, Pak. Ya, kalau kita sendiri tidak bisa mengajarkan kepada istri, bawa ke kajian. Kalau tidak bisa juga, minimalnya jangan larang istri ke kajian. Ya, ada sebagian suami itu pengennya dilayani terus, sehingga istri tidak ada kesempatan sama sekali untuk kajian. Tapi di sisi lain istri pun harus nyadar diri ya. Ya, kajiannya berapa seminggu? 16. Masya Allah. Atau seminggunya setiap hari ngaji terus. Ya, kalau kajian online itu tinggal diatur saja. Ya, selama tidak melalaikan kewajibannya silahkan banyak. Tapi kalau kajian offline ini jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak sehingga melalaikan hak-hak suami. Bagusnya gimana? Bagusnya datang bareng, itu lebih bagus lagi. Ya. Demikian juga pendidikan akhlak dan pendidikan hikmah serta keseriusan dalam menghadapi hidup. Lihat bagaimana wasiat yang disampaikan oleh Umamah bintul Harith kepada anaknya yang hendak menikah. Ini luar biasa bagus sekali wasiatnya. Wa qad kanat fasihatan balighatan aqilah. Beliau ini bahasanya sangat fasih, akalnya sangat matang, dan orangnya sangat cerdas. Beliau berkata, ya bunayyah, wahai anakku, innal wasiyyata law turikat li fadlin fil adabi aw mukramatin fil hasabi la turikat lidzalika mink la taraktu dzalika mink. Wahai anakku, sesungguhnya wasiat itu kalau ditujukan kepada seorang, ini sebagai bentuk pemuliaan. Dan kalau ada sesuatu yang paling berharga yang bisa saya persembahkan kepada engkau, saya akan persembahkan. Di antaranya wasiat yang akan beliau sampaikan ini. Walakinnaha tazkiratun lil ghafil wa ma'unatun lil ahli. Namun ternyata wasiat itu bukan hanya sekedar kenang-kenangan, tapi wasiat itu harus bisa menjadi penyadar bagi orang yang sedang lalai. Ay bunayya, law staghnat al-mar'atu an zawjiha bighina abiha wa shiddati hajatiha ilai la kunta aghna an-nas anhu. Kata beliau, wahai anakku, jika seorang wanita itu merasa tidak butuh dari suaminya karena harta bapaknya, sungguh engkau adalah orang yang paling merasa tidak butuh kepada suami. Jadi memang bapak ibunya kaya. Walakin an-nisa khuliqna lirrijal. Tapi ingat, wanita itu diciptakan untuk mentaati laki-laki. Kama lahunna khuliqar rijal. Sebagaimana wanita itu tercipta dari laki-laki, dari tulang rusuknya. Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Ya, ini wasiat yang pertama. Jadi wasiat untuk taat kepada suami. Ya, seberapapun engkau kaya, seberapapun tingginya jabatanmu, tetap harus taat kepada suami. Ayah bunayyah, kemudian wasiat yang kedua, innaka qad faraqtil jawa alladhi minhu kharajt wal 'isha alladhi fihi darajta ila waqr lam ta'rifih. Wahai anakku, sesungguhnya engkau meninggalkan lingkungan yang telah engkau biasa hidup di dalamnya, menuju lingkungan yang engkau mungkin belum tahu bagaimana kondisinya. Wa qarinun lam ta'lifihi fa asbaha bimilkihi 'alaiki malikan fakuni lahu amatan yakun laku 'abdan.
engkau akan hidup bersama orang yang engkau belum mengenalnya. Ini tentu kalau pernikahannya syar'i ya. Jadi laki-laki itu belum tahu bagaimana sifat aslinya gitu. Oh gening dia ya kalau tidur ngorok misalkan ya. Kan ini kan gak ketahuan sebelum nikah itu. Ya. Maka kata ibunya ini, engkau akan hidup dengan orang yang kau tidak mengetahui bagaimana kehidupan dia. Dan dia akan memiliki dirimu, maka jadilah budak baginya supaya dia menjadi budak bagimu. Jadi di antara senjata seorang istri, jadilah budak bagi suami. Ya. Senjata inti yang ada pada istri itu kelembutannya, tangisannya, bukan keperkasaannya. Ya. Walaupun istrinya pelatih taekwondo misalkan, pelatih boxer, ada tidak boxer itu? Mungkin ada ya. Ya, tetap kalau sudah di rumah sudah manut saja sama suami. Sebagian istri pangkatnya lebih tinggi dari suami. Ya, suaminya dapat istri polisi, pangkatnya sudah Pak Letnan misalkan. Suaminya masih sersan, ya, sersan 2, sersan kepala misalkan. Suaminya sudah letnan. Tetap saja kalau sudah masuk rumah, istri harus taat kepada suami. Maka kata beliau, jadilah budak bagi suamimu, niscaya suamimu akan menjadi budak bagi diri. Ihmali anni khisalan 10 takun laka dhukhran wa dhikra. Bawalah 10 sifat yang baik, niscaya engkau akan menjadi sumber kebaikan bagi keluargamu. Yang pertama dan kedua, suhbatul lahu bil qanaah wal mu'asyarah bi husni sam'i wa ta'ah. Temani suamimu dengan rasa qanaah dan pergaulilah dengan penuh kelembutan. Ya. Niscaya suamimu akan nyaman dengan. Fa inna fil qanaati rahatul qalbi. Sesungguhnya dalam qanaah ini terdapat istirahat bagi hati. Wa fi husni sam'i wa ta'ati ridha Rabb. Qanaah akan menjadikan suami ridha, kemudian istri dengar patuh kepada suami, itu akan menjadikan Allah ridho. Jadi miliki 2 sifat ini. Apa yang pertama tadi? Qanaah. Yang kedua, mudah mendengar, mudah taat. Ini modal yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita yang mau menikah. Ya, kamu harus qanaah, kamu harus mudah taat kepada suami. Suami akan tunduk dengan qanaah kita, dan Allah akan ridha dengan taatnya kita kepada suami. Kemudian yang ketiga dan keempat, fatafaqud li maudhi anfihi. Perhatikan di mana suamimu meletakkan penciumannya. Jadi jangan sampai masuk rumah nyium aroma yang aneh-aneh. Ya. Masuk rumah masih ada aroma apa biasanya Pak? Ya. Aroma susu muntah atau susu dimuntahkan di karpet. Itu kan gak nyaman ya. Baru pulang capek-capeknya kita masuk rumah. Maka di antara wasiat beliau, perhatikan di mana suamimu meletakkan penciumannya. Wa ta'ahud li mawdi' 'ainaihi fala taqa' 'ainahu minka 'ala syai'in qabih. Perhatikan di mana suamimu meletakkan penglihatannya. Jangan sampai dia melihat sesuatu yang dia benci. Ya, minimalnya ketika suami datang itu rumah sudah rapi, walaupun nanti berantakan lagi enggak apa-apa. Ya, minimalnya ketika waktu pulang disambut. Wala yashummu anfu minki illa atyaba rih. Jangan sampai dia mencium darimu kecuali aroma terbaik.
Jadi wanita itu boleh pakai parfum tapi di rumah. Bahkan ini yang seharusnya dilakukan. Wanita dandan di rumah, wangi di rumah. Ya, jangan sampai pulang ke rumah ya disambut oleh anak-anak yang masih caludi. Apa itu caludi? Ya, masih berantakan. Ya, masuk rumah lihat ini potongan biskuit, ini berantakan, ini mainannya, masya Allah. Disambut sama istri ya dengan aroma bawangnya. Allah Akbar. Kayaknya mau pulang lagi keluar gitu ya. Ya, maka ya sambutlah suami dengan aroma yang baik. Wa innal kuhl ahsanul husnul mawjud. Sesungguhnya celak itu diantara perhiasan terbaik. Nah, jadi ibu-ibu sering-sering pakai celak. Ya. Dan bapak-bapak juga boleh. Sunnah, terutama ketika hendak tidur, pakai celak ketika hendak tidur karena akan menajamkan pandangan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wal ma'u atyabu bil mafqud, dan air sebaik-baik parfum bagi wanita. Lihat, ulama kita menyarankan tidak usah mewah-mewah. Minimalnya kalau kita tidak bisa wangi, minimalnya mandi gitu. Adapun yang kelima dan keenam, fata'ahud lil waqti ta'amihi wal hudu 'inda manamihi. Ini wasiat yang harus diperhatikan oleh para wanita yang hendak mau menikah atau sudah menikah. Kalau tadi yang ketiga dan keempat apa? Perhatikan penciuman suami dan pandangannya. Yang kelima dan keenam yaitu perhatikan waktu makannya dan ketenangan waktu istirahatnya. Ya, perhatikan waktu makannya, jangan sampai terlambat, dan ketenangan ketika waktu istirahat. Fa inna hararatal ju' malhaba. Sesungguhnya panasnya lapar itu bisa membakar. Jadi orang kalau lagi lapar biasanya emosinya tinggi, baik. Ya. Lapar plus gak punya uang. Emosinya jadi tinggi itu. Ya. Kalau akhir bulan ya papasan sedikit, kepepet dikit, langsung tuh ribut. Ya, sampai ada yang bikin konten seperti itu ya. 2 ojol ketemu, ya hampir tabrakan. Oh, karena saya lagi banyak uang. Oh, saya juga lagi banyak, yaudah kita pelukan saja. Subhanallah. Ya, jadi memang faktor emosi itu banyak. Di antaranya lapar. Wa tanwisun naum maghdabah, dan kurangnya tidur itu bisa penyebab marah. Ya, kalau tadi lapar itu bisa membangkitkan amarah, jadi memang membakar semangat amarah, sementara kurangnya tidur menjadi sebab keluarnya marah. Awalnya tidak marah, tapi karena tidak nyaman tidur jadi marah. Kemudian dan ketujuh dan kedelapan, fal ir'a ala hashamihi wa iyalihi. Ya. Hendaknya dia menjaga kehormatan suami di hadapan tetangga, budak, dan orang-orang yang dia kenal. Ini diantara sifat istri baik, pandai menyembunyikan aib suami, bagaimanapun kondisi suami. Suami saya mah tidurnya kubluk. Wah, ini jangan dicerita-cerita. Cerita-cerita ke tetangga, suami saya mah tidurnya itu susah kalau subuh dibangun. Gak usah ceritain ke tetangga. Ya, cari solusi sendiri. Ima dengan orang yang disegani oleh dia dari keluarganya, bukan untuk diceritakan kepada tetangga. Wa iyalihi, demikian juga di hadapan keluarganya, jaga kehormatan suami di hadapan keluarganya.
wal ihtifadz bimalihi, jaga hartanya. Oleh karenanya di antara sifat wanita salihah, hafizat farjaha wa malahu idza ghabat an, idza ghibta an. Wanita yang saleh adalah yang pandai menjaga kehormatannya dan harta suaminya ketika suami tidak ada di rumah. Ya. Fa innal ihtifadz bil mali husni wa taqdir wal ir'a 'ala al hashmi wal 'iyali husni tadbir. Maka menjaga harta ini di antara bentuk pengelolaan rumah yang baik. Demikian juga menjaga kehormatan ini di antara bentuk sikap yang baik. Kemudian yang ke-9 dan ke-10, fala tufsilahu sirran wala ta'silahu amra. Jangan sekali-kali menyebar rahasianya. Bagaimanapun suami itu punya rahasia, jangan disebarkan. Wala ta'silahu amra, dan jangan engkau selisihi perintahnya. Fa innaka in afshaita sirrahu lam ta'mani ghadrahu. Jika engkau tidak menjaga rahasianya, engkau tidak akan merasa aman suatu ketika dia akan berkhianat. Wa in 'asaita amra aw gharat sadrahu. Dan jika engkau menyelisih perintahnya, engkau sudah menyempitkan hatinya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah wahai anakku. Al-farah ladaihi idza kana tarhan wal iktikab idza kana farhan. Berbahagialah ketika suami bahagia dan sedihlah ketika suami sedih. Fa innal khoslatul ula min at-taqsir wa tsaniyah min at-taqdir. Ya, sifat yang pertama ini di antara bentuk kekurangan ketika istri bahagia ketika suami sedih. Ini kekurangan. Dan yang kedua ini merupakan sifat memuliakan. Istri sedih, suami ikut sedih. Istri bahagia, suami ikut bahagia. Wa kuni ashadda ma takuni lahu 'idhaman yakun ashadda ma yakunu laka ikrama. Ini diantara kunci sukses rumah tangga. Jadikan pasanganmu orang yang paling kau muliakan, niscaya engkau menjadi orang yang paling dia muliakan. Jadi jangan sampai kita ini, walaupun kita suami jangan sampai menjadikan istri itu seperti bawahan terus. Iya, memang suami istri kita itu bisa kita perintah, tapi jangan sampai dia itu seperti bawahan terus. Ya. Jadikan perintah kita itu sifatnya memuliakan. Ya. Memang kata para ulama, taklif nau' min at-takrim. Pembebanan tanggung jawab itu diantara bentuk pemuliaan. Jadi jadikan perintah kita itu sebagai bentuk pemuliakannya, bukan untuk membebaninya. Wa ashaddu ma takunina lahu muwafaqatan yakunu atwal ma takunina lahu murafaqatan. Ini juga diantara trik agar kehidupan rumah tangga kita langgeng. Jadilah orang yang paling mudah setuju kepada pasangan kita. Niscaya kita akan langgeng bersama dia. Jadi jangan menjadi orang yang mudah debat, apalagi istri ya. Walaupun istrinya lebih cerdas, istrinya LC misalkan. Ya, ada kan yang nikahnya sama istrinya lulusan Libya, istrinya lulusan Mesir, suaminya orang biasa. Ya, walaupun demikian istri tidak boleh debat. Ya, dikit-dikit tidak setuju. Mas mah nggak paham mas mah kan belum belajar. Subhanallah. Ya, maka jadilah wanita yang mudah setuju, niscaya engkau akan langgeng bersamanya. Kemudian kata beliau, wa'lami ya bunayya annaka lan tusalliya illa lan tasil ila ma tuhibbina minhu hatta tu'thiri ridahu ala ridah. Ketahuilah anakku, engkau tidak akan sampai kepada apa yang engkau inginkan darinya sampai engkau dahulukan keinginannya di atas keinginanmu. Ini
Ini diantara wasiat kepada anak perempuan. Dahulukan keinginan suami di atas keinginan pribadi. Ya. Ini sebab yang pertama, yang ini merupakan sebab antara laki-laki dan perempuan. Apa tadi sebabnya, Pak? Kurangnya pendidikan dari orang tua. Jadi anak itu tidak disiapkan untuk nikah. Ya, dan nikah mah KBG bisa. Nah, ini kan anggapan seperti itu ya. Nikah mah semua orang juga bisa, yang penting madalahan we. Yang penting memakan we gitu, subhanallah. Seolah-olah nikah itu hanya makan, minum, hubungan suami istri. Kalau hanya seperti itu, apa bedanya manusia dengan hewan? Yang membedakan adalah pendidikan, iman, ibadah, ilmu. Ini yang membedakan antara manusia dan hewan. Maka cerdaslah kita ya mendidik anak-anak kita supaya mereka siap sebelum adanya menikah. Mungkin ini ya yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.